lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kemarin waktu mau sidang kabinet, Mas Ahaye njuk salaman sama Pak Muldoko kepala KSP. Mereka tersenyum bareng. Mereka yang tahun lalu hingga sebelum rapat kabinet sempat bersih tegang. Waktu ketemu yo mesem bareng. Wah, yes, kampret tenan ya politisi iki ya toh. Ning Mbak Yus yo gak nesu beneran lah ya, buat apa? Nggak ada gunanya juga kok. Di titik ini mau Mbak Yus pengen sampaikan, itulah politik. Mau sebelumnya bermusuhan bagaimana, begitu ketemu ya si cengengesan bareng. Kayak bocah cilik ngono kuwi. Patu delok bar kuwi iso dolan bareng. Bagi yang lupa, ada masalah apa antara kedua mantan militer itu? Jadi Pak Muldoko kan sempat menggelar KLB, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Gelaran itu dituding Demokrat sebagai upaya pengambil alihan Demokrat oleh pemerintah. Kubu Ahaye berkeyakinan bahwa pemerintah memang berniat merebut itu. Nah, Mbak Yus dapat cerita. Memang Pilpres 2024 banyak cawe-cawe Pak Lurah. Partai-partai diarahkan berkoalisi kemana gitu. Memang yang sulit diintervensi kan PKS. Makanya dibiarkan saja. Demokrat diupayakan diambil alih itu. Bila Golkar dan PAN kan disodori kasus kedua ketua umumnya. Langsung manut, merapat ke Prabowo. PKB sama Nasdem dikiranya bakal ngikut saja tuh. Faktanya enggak. Malah bergabung sama PKS. Nah, disitulah kemudian upaya KLB dihentikan. Pak Muldoko wes enggak kenceng ambil alih Demokrat. Soalnya mereka merasa dihianati. Lantas berbalik arah mendukung Prabowo. Tapi keanyelan Pak Jokowi masih kebawa tuh di kubunya Prabowo. Sehingga dalam berbagai materi kampanye mereka enggak nampak satupun wajah Jokowi sama Gibran. Adanya wajah Prabowo saja yang ada gitu loh. Cuman wajahnya Pak Prabowo. Tapi sekarang nggak tahu ya, soalnya wes dapat hadiah kursi menteri. Sehingga bisa jadi ya akan nongol sebagai ucapan terima kasih. Di sini kita harus ngakak bareng. Itulah partai politik. Jika ditawari jabatan semua akan lupa begitu saja. Demokrat yang sering bicara kondisi Indonesia enggak baik-baik saja, harga-harga melambung, rakyat susah, nyari pekerjaan enggak ada. Tidak akan disampaikan sama Ahaye lagi. Dia wes akan bicara soal sertifikat tanah. Di samping itu, posisinya anggota partai koalisi pendukung Prabowo Gibran bakal jadi posisi tawar untuk mendapat kursi menteri lebih dari satu. Nah, kembali ke soal Pak Muldoko sama Ahaye. Sejatinya mau bagaimanapun Ahaye nggak berani tempur gitu loh. Kalah pangkat, kalah jabatan, kalah banyak hal. Hanya karena Pak B pernah jadi presiden, makanya dia jadi berani ngelawan. Malah sempat nuduh-nuduh. Istana berada di belakang Pak Mul. Anehnya, bila begitu mestinya saat ditawari jabatan kan ya nolak. Lagi-lagi politik itu substansinya bicara kekuasaan, bicara jabatan, bicara kursi. Mendapat jatah kursi menteri itu bakal menguntungkan, membuat Demokrat bisa mengkonsolidasikan kekuatan. Jangankan Ahaye, Pak BY ikut sukacita. Namun dia masih nahan diri. Pas pelantikan Ahaye, Pak BY nggak mau datang. Entah males bertemu Pak Mul atau ketemu Bu Mega. Padahal keduanya nggak ada semua di acara pelantikan loh. Pak BY genah gelo, tiwas rateko, rupane Pak Mul sama Bu Mega nggak ada. Atau jangan-jangan Pak BY malu kali ya, sudah kelewat nulis buku cawe-cawe Jokowi. Dibagikan ke kadernya, malah anaknya diangkat jadi menteri. Nggak kebayang Mbak Yus gimana kader-kader mikir kelakuan ketua majelis pertimbangan sama ketua umumnya itu. Di berbagai panggung, sosmed, di Senayan, semua menyerang pemerintah. Lah sekarang malah gabung. Dari rentetan peristiwa ini, ada loh kader Demokrat yang selalu kecewa dengan moncernya Ahaye maupun Demokrat. Ayo, para ngoser bisa nebak nggak?
Siapa yang senang dengan capaian itu? Ayo, ayo. Ya, betul. Dialah Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono. Ibas ini meski jadi petinggi Demokrat dan sekarang jadi ketua fraksi Demokrat di Senayan, namun nggak pernah ditenteng-tenteng, disodor-sodorkan, diunggul-unggulkan, nggak pernah gitu loh. Beredar kabar Ibas memang kesayangan almarhum Bu Ani, sementara Pak BY lebih banggakan AHY. Kok beda? Makanya meski sudah lebih lama di Demokrat, Ibas enggak yang dipilih sebagai ketua umum. Dan jangan berharap ada kader-kader potensial Demokrat yang bisa kuat pengaruhnya mengalahkan pengaruh Pak BY. Dulu sebelum anak-anak Pak BY lumayan tangguh, sebenarnya Pak BY wes mengkader orang lain untuk jadi pemegang kendali Demokrat. Sembari mengajari anaknya berpolitik secara dewasa. Nah, dilala orang itu namanya Anas Urbaningrum. Melakukan pemotongan pengaruh Pak BY. Ya otomatis marahlah dia itu loh. Demokrat dan Anas sama-sama dibesarkan. Namun Anas malah menggerogoti nama Pak BY. Ya dimasukkan ke sel lahirnya. Dan nasib Anas di jagat politik Indonesia tenggelam. Partainya yang ikut pemilu bernama PKN nggak bisa apa-apa. Dapat suara 1% saja enggak. Nah, kembali tentang Mas AHY sama Pak Mul. Kira-kira akankah muncul perseteruan lagi? Ya sudah enggak. Ini bukan karena niat merebut Demokrat sudah tidak ada. Namun target memenangkan Prabowo Gibran sudah terpenuhi. Buat apa mengganggu-ganggu partai? Lawang tujuan dulu diganggu supaya Demokrat gabung Prabowo Gibran. Biar menang pilpresnya mudah. Kita sudah tahu. Suara Prabowo Gibran terlihat jauh di antara kandidat lainnya. Demokrat sekarang fokus memperoleh kursi menteri lebih dari 1. Prabowo sama Pak BY sudah bertemu lebih dari sekali. Cici, udah ketemuan. Itu modal besar untuk menyingkirkan banyak partai. Atau bisa jadi Prabowo butuh banyak belajar bagaimana jadi kepala negara tanpa perlu serius memikirkan rakyat. Namun partainya makin besar. Dulu waktu Pak B jadi presiden, kan kursi Demokrat bisa naik 100%. Sebuah catatan yang belum pernah diraih partai manapun. Prabowo jelas lebih nyaman bertukar pikiran dan ngikut saran-saran Pak BY. Jokowi bakal ditinggalkan, enggak akan digubris. Klaim bila Jokowi akan mewarnai pemilihan menteri atau ikut cawe-cawe pemerintahan mendatang. Itu buat meredakan situasi saja. Buktinya sejak Pilpres selesai diselenggarakan, Prabowo baru bertemu Pak BY. Belum pernah ada pertemuan Prabowo dengan ketua partai lain atau tokoh politik lainnya, termasuk ya Jokowi. Jadi, wes rasa sumelang, Pak Mul bakalan kenceng lagi. Tugas yang diberikan Pak Mul sudah rampung. Tidak usah ngangkat-ngangkat KLB Demokrat lagi. Ngangkat ngos-ngosan aja lah ya. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Is. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!